bisa lagi memikul tanggung jawab untuk melihat bayangan kematian. Black mengkonfirmasi dengan Ibu Jun bahwa anak itu tidak memiliki tanda lahir di punggungnya. Black berhenti di dekat kolumbarium. Bertanya-tanya, Abu siapa yang ada di dalam guci jika bukan Jun. Black juga bertanya-tanya, di mana tubuh Jun sebenarnya, lalu tiba-tiba menyadari bahwa Jun mungkin sebenarnya masih hidup. 너 어디 있는 거야? 살아있는 거야? Black meneliti kematian Jun, meyakinkan bahwa mayat yang ditemukan di jalan bukanlah Jun yang sebenarnya. Black secara singkat bertanya-tanya, mengapa seseorang dengan sengaja menukar tubuh. Dengan anggota Kongres Kim tertangkap, Haram sekarang aman, jadi Black akhirnya bisa kembali ke dunia bawah. Tapi Joseon berspekulasi bahwa Jun masih hidup, tetapi disembunyikan oleh seseorang yang ingin melindungi Jun. Hip Hop mencemooh teori Joseon, tapi Black menyadari bahwa jika dia bisa menemukan Jun hidup-hidup, itu akan membuat Haram senang bisa bertemu kembali dengan cinta pertamanya. Black mempertanyakan Ibu Mogang tentang penyelidikan asli, bertanya-tanya mengapa dia tidak melakukan otopsi pada tubuh Mogang. Ibu Mogang mengatakan bahwa tubuhnya rusak parah karena dilindas. Dia tidak ingin merusaknya lebih jauh. Black tahu Ibu Mogang diinterogasi 20 tahun yang lalu, itu berarti ayah Haram yang sedang menyelidiki kasus ini pasti tahu tentang tubuh yang ditukar. Black pergi ke Ibu Haram untuk mengkonfirmasi kapan ayah Haram meninggalkan Haram muda bersamanya. Black mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin Black meninggalkan Haram sendirian, maka dia harus membantunya. Ibu dengan enggan mengaku bahwa itu adalah 4 malam setelah Mall Mujin runtuh, dan dia terkejut betapa cemasnya saat mengantar Haram bersamanya. Saat Haram bangun keesokan paginya, dia ketakutan, putus asa untuk pergi ke ayahnya karena dia memiliki bayangan kematian. Ibu bergegas ke Mujin untuk memeriksanya dan menemukannya di rumah sakit, sedang berbicara dengan dokter. Ketika dia menyadari bahwa ayah Haram masih hidup, dia memutuskan untuk tidak memberitahunya tentang bayangan kematian. Black menyadari bahwa ayah Haram memiliki 4 hari setelah tubuh Jun ditemukan untuk menyelidiki tabrak lari tersebut. Ibu tidak tahu tentang apa yang dibicarakan dokter itu dengan ayah Haram, dan tidak memiliki apapun yang bisa membantu Black kecuali beberapa barang yang Haram simpan. Black berteleportasi ke kamar Haram dan mencari di sekitar sampai dia menemukan dompet ayahnya. Dia mengeluarkan foto Haram dengan ayahnya. Dia melihat plat nomor di belakang salah satunya. Detektif menemukan kendaraan milik dokter menyeramkan yang melaporkannya hilang 20 tahun lalu, hari kecelakaan Jun terjadi. Black pergi ke dokter menyeramkan untuk menanyakan tentang mobil yang hilang, dan dia mengatakan bahwa dia sibuk di rumah sakit setelah Mall Mujin runtuh. Dan ketika dia kemudian ke tempat parkir, mobilnya sudah hilang. Black bertanya apakah dia ingat melihat ayah Haram sebelumnya, tapi dia mengaku bahwa saat dia berbicara dengan detektif tentang mobil yang hilang, dia tidak ingat itu siapa. Black bertanya apakah dia tahu sesuatu tentang mayat yang hilang, tapi dia mengatakan belum pernah mendengar hal itu. Ini 1 jam sebelum ibu kandung Mansu akan gantung diri, dan Haram bertekad untuk membuktikan bahwa dokter yang menemukan tubuh anak itu alergi mentol. Tapi saat Haram mengingat peringatan seseorang tentang bermain-main dengan kehidupan orang-orang akan menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Haram berbalik dan berjalan pergi, menolak untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Leo menghindari pers di rumah sakit, yang semuanya bertekad untuk mendapatkan cerita tentang dia menjadi putra anggota Kongres Kim. Leo melihat dokter menyeramkan menuju mobilnya. Black menyadari bahwa tidak masuk akal bagi anggota Kongres Kim untuk membunuh ayah Haram karena menyelidiki tabrak lari. Karena siapapun yang mencuri mobil dokter menyeramkan 20 tahun yang lalu adalah pelakunya. Saat Black merenungkan semua ini, dia melihat pecundang berjalan melewati tempat parkir rumah sakit. Black berlari mengejar seseorang yang tidak bisa dilihat orang lain. Ketika pecundang mencoba untuk keluar dan berteleportasi, Black menyadari bahwa itu adalah ide yang bagus dan melakukannya terlebih dahulu. Keluar dari kontainer tepat saat pecundang mencoba memasukinya. Black meraih leher pecundang dan menuntut untuk mengetahui tubuh apa yang telah digunakan pecundang. Tetapi sebelum pecundang dapat menjawab, sebuah mobil menabrak Black dengan kecepatan penuh dan menyebabkan dia pingsan. Haram berjuang dengan keinginannya untuk menyelamatkan Ibu Mansu. Sementara itu beberapa menit sebelum jam 3 sore, Ibu Mansu bersiap untuk gantung diri. Mansu bergegas masuk untuk mencoba menyelamatkannya. Hip Hop dan putra wanita itu, Kyung-soo, juga mengintip dari kamar mandi. Kyung-soo menyadari bahwa Mansu pasti kakak laki-lakinya.
Saat itu Haram berlari untuk membantu Mansu. Joseon, Hip Hop, dan Kyungsu bergegas keluar. Kyungsu meminjam tubuhnya sendiri untuk melihat ibunya. Dan ketika Joseon memerintahkannya untuk kembali, Kyungsu tidak dapat meninggalkan tubuhnya. Ketika Joseon mengatakan mereka harus memanggil pasukan kematian untuk mengeluarkannya, saat Mansu duduk dengan ibunya, dia melihat berita tentang pengakuan dokter bahwa dia berbohong tentang kematian Kyungsu. Black terbangun di rumah sakit kesal karena seseorang mencoba membunuhnya lagi. Dia juga kesal karena pecundang akan lebih sulit ditemukan karena pecundang tahu bahwa Black ada di dalam tubuh Mogang. Dan Black tidak bisa keluar dari tubuh Mogang, padahal Black seharusnya bisa meninggalkan tubuh Mogang setiap kali Mogang mati lagi. Hip Hop ke kamar rumah sakit Black bersemangat dengan penemuannya bahwa Reaper tidak dapat melarikan diri dari tubuh mereka sendiri. Black menolaknya menunjukkan bahwa dia ada di tubuh Mogang dan dia bukan Mogang. Dokter menyeramkan menguping dan sepertinya menyadari sesuatu saat Black mengatakan bahwa dia tidak bisa meninggalkan tubuh Mogang. Hara muncul untuk memeriksa Black, tapi melihat bayangan kematian di dalam tubuh dokter menyeramkan. Saat Black mendengarnya menyebutkan bayangan kematian, dia mengejar dokter menyeramkan. Black meraihnya dan mengarahkan pistol ke arahnya, menuntut pecundang untuk keluar dari tubuh dokter menyeramkan. Seorang Reaper melompat keluar dari tubuh dokter menyeramkan, tapi itu bukan pecundang. Sebaliknya itu adalah Reaper wanita tua yang telah buronan selama 100 tahun dan ada dalam daftar paling dicari pasukan kematian. Dia bisa menghindari pasukan kematian karena dia sering berganti tubuh. Black mengenalinya dari poster, lalu Black menanyakan apakah dia bekerja sama dengan pecundang untuk mencoba dan membunuh Black. Wanita tua itu terkekeh saat kilas balik menunjukkan bahwa dia sebagai dokter menyeramkan memang menabrak Black. Karena ketika tubuh mati untuk kedua kalinya, Reaper melupakan semua yang terjadi selama mereka merasuki tubuh. Tapi tentu saja, tidak demikian halnya dengan Black di tubuh Mogang. Saat Black mengancam untuk menyerahkannya, wanita tua itu mengatakan bahwa dia tahu apa yang ditanyakan ayah Haram kepada dokter menyeramkan 20 tahun yang lalu saat dia menyelidiki mayat yang ditukar. Ayah Haram ingin tahu tentang pergelangan tangan yang terputus dan dokter menyeramkan dengan gugup mengatakan kepadanya bahwa banyak mayat yang mereka lihat sejak keruntuhan kehilangan anggota badan. Tapi wanita tua itu dalam tubuh pasien pada waktu itu bisa melihat bahwa ayah Haram tidak yakin dan bahwa dia mencurigai dokter menyeramkan menukar mayatnya. Wanita tua itu melihat dokter menyeramkan meringkuk di lemari persediaan. Wanita tua itu memutuskan untuk membuatnya overdosis dan mati agar dia bisa mengambil alih tubuh dokter menyeramkan. Black ngeri mengetahui bahwa wanita tua itu dapat menghindari ditangkap oleh pasukan kematian karena dia telah membunuh orang untuk menggunakan tubuh mereka. Black mengingatkannya bahwa jika Reaper membunuh seseorang, mereka akan binasa yang merupakan hukuman maksimum. Tapi wanita tua itu membalas bahwa binasa bukanlah hukuman maksimal. Kemudian dia memberitahu Black bahwa dia tahu di mana tubuh Jun sebenarnya dan dia punya bukti. Dia hanya meminta agar Black tidak melaporkannya ke pasukan kematian. Berkat informasi wanita tua itu, Black berteleportasi ke kamar Leo dan mencari barang-barang milik Leo. Dia menemukan laptop dengan video Leo dan Mogang di kamar mandi hotel. Setelah dia menontonnya, dia memutuskan bahwa dia mungkin menemukan lebih banyak bukti di rumah sakit Mujin. Tetapi ketika dia sampai, dia tiba-tiba teringat akan mengemudi, jadi dia berbalik dan menemukan sebuah pusat kesehatan terbengkalai yang ditutup pada tahun 1995. Dia dengan hati-hati berjalan melalui gedung ke ruang operasi yang telah lama ditinggalkan. Dia tiba-tiba membayangkan dokter menyeramkan dan ibu Mogang berdiri di atas tubuh Jun di meja operasi. Black menelan rasa jijiknya saat dia terhuyung-huyung keluar dari gedung lalu muntah. Black berjalan melalui lapangan ke tebing. Itu adalah adegan pembuka dari episode pertama. Dan kemudian dia menyelam dari tebing untuk menemukan mobil di dalam air dan memecahkan jendela penumpang dan meraih mayat sambil berteriak, apakah ini benar-benar aku? Sebuah kilas balik mengungkapkan bahwa Mogang muda mengalami masalah jantung, tetapi sulit menemukan donor karena golongan darah Mogang sangat langka. Jun menunjukkan bahwa mereka memiliki golongan darah yang sama. Ini pertemuan pertama mereka sebagai saudara resmi. Ketika ibu Mogang kembali ke Mujin untuk konferensi medisnya, kedua anak laki-laki menghabiskan waktu mereka di Mujin, berkeliaran dan menggali kapsul waktu Jun dan Haram telah dikuburkan. Jun memutuskan untuk mencari Sun Young untuk memberinya CD sebagai hadiah ulang tahun. Ketika dia menyadari dia tidak di rumah, dia merekam pernyataan selamat ulang tahun. Jun memasukkan kaset video ke dalam ranselnya dan pergi mencari Sun Young. Dia bertemu dengan Nyonya Huang yang menggerutu karena Clara menyeret Sun Young ke suatu tempat. Jun bergegas menemukannya
dan Mogang mengikutinya. Jun menemukan Sun Yong di pabrik pewarna yang ditinggalkan, dipukuli oleh Clara karena diminta untuk mengetahui di mana rekaman itu. Jun turun tangan tapi Mogang meraih skop dan menjatuhkan Clara. Jun kabur dengan Mogang, tapi Mogang jantung lemah, berarti dia tidak bisa lari lama-lama. Jun memeriksa ulang bahwa Mogang tidak membunuh Clara, tapi malah mendapati wajah luka menuntut untuk mengetahui di mana Clara menyembunyikan rekaman itu. Wajah luka menikam Clara yang mengejutkan Jun dan Sun Yong. Sun Yong meraih Jin Suk untuk melarikan diri, sementara Jun mengikuti dan mengalihkan perhatian wajah luka dengan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki rekaman itu. Jun bersembunyi di pabrik bersama Mogang, tapi wajah luka menemukan mereka dan menangkap Jun. Mogang melawan dengan membanting batu bata ke wajah luka, dan Jun mengatakan bahwa Mogang harus pergi ke jalan dan menemukan seseorang untuk memanggil polisi, sementara Jun terus memancing wajah luka. Jun menyadari Sun Yong menuju ke hutan untuk menemukannya, jadi dia pergi ke sana. Tetapi dia tersandung dan terkilir. Dia menyalakan bom asap pena kuning, berharap seseorang akan melihatnya. Dia tertatih-tatih ke pabrik kaca yang ditinggalkan di dekatnya dan bersembunyi ketika dia mendengar wajah luka datang. Wajah luka menemukannya dan meminta rekaman itu. Tapi sebelum dia bisa menikam Jun, ayah haram datang dan menyelamatkan nyawa anak itu. Kedua pria itu bertarung dan wajah luka berhasil melarikan diri, tetapi pistolnya terlepas dari sakunya. Ayah haram bergegas ke Jun menanyakan apakah dia baik-baik saja. Tapi saat itu, seseorang tiba-tiba menembak kepala Jun. Sementara itu Mogang muda pingsan di jalan dan seorang pejalan kaki menemukannya. Jun terkena peluru tapi dia masih hidup dan berhasil terhuyung-huyung ke bilik telepon terdekat untuk memanggil ibu Mogang meminta bantuan. Dia terkejut melihat kondisinya dan kembali membawanya ke dalam mobil. Hal berikutnya yang kita lihat adalah dia berdiri di atas tubuh Jun dan membelah dadanya. Ini semua kenangan yang telah membanjiri kembali saat Black berdiri di tebing setelah menemukan tubuh Jun. Dia memegang pistol di kepalanya dan berulang kali menembakkan peluru, berteriak frustasi bahwa dia masih tidak bisa meninggalkan tubuh Mogang. Dalam ingatan Black, Jun muda berdiri di tempat yang sama di tebing. Jiwanya menyaksikan kesakitan saat ibu Mogang dan dokter menyeramkan mendorong mobil dengan tubuh Jun diikat di kursi penumpang. Joseon berdiri di samping Jun dengan lembut meyakinkan anak itu bahwa dia akan melupakan segalanya. Joseon dan Hip Hop menemukan Black di tebing, dan Joseon menyadari bahwa Black sekarang tahu dia sebenarnya adalah Jun. Joseon memberitahu Black untuk memberitahu orang-orang tentang tubuh Jun agar bisa ditemukan. Kemudian Black dapat kembali ke wujud aslinya dan pergi ke surga. Bukannya menjawab, Black malah pergi begitu saja dan berteleportasi ke ibu Mogang. Dia menuntut untuk mengetahui kebenaran tentang mengapa dia membunuh Jun. Dia terkejut bahwa dia tahu tentang hal itu, tapi mengaku dia melakukannya untuk dia. Dia bersikeras, dia tidak punya pilihan. Pada saat dia mengantar Jun, yang tidak sadarkan diri ke rumah sakit, dia mendapat telepon bahwa jantung Mogang telah gagal, dan dia membutuhkan operasi segera, tapi tidak ada donor yang tersedia. Saat itulah ibu Mogang menyadari bahwa Jun adalah pasangan donor yang sempurna. Ketika dia membawa Jun ke pusat kesehatan yang ditinggalkan untuk mengoperasinya, dokter menyeramkan memprotes bahwa Jun masih hidup. Ibu Mogang bersikeras bahwa dia akan mati. Wajah Black berlinang air mata saat dia memastikan bahwa dia membunuh Jun hanya untuk menyelamatkan Mogang. Black mengatakan bahwa Jun akan hidup karena dia tahu haram tidak melihat bayangan pada Jun pada hari dia meninggal. Dia kemudian menuntut untuk mengetahui mengapa dia melemparkan tubuh Jun ke laut. Dia telah mengambil tubuh Sung Chul karena belum ada yang mengklaimnya, dan kemudian setelah mendandaninya agar terlihat seperti Jun, dengan sengaja melindasnya sehingga tidak dapat dikenali. Black mengunjungi kedai makanan ibu Jun, menyesali cara dia memperlakukannya saat dia berada di kantor polisi. Dia meminta semangkuk sup usus dan menyadari bahwa dia pasti menikmati makanan sup usus sebagai Reaper karena mengingatkannya pada makanan ibunya. Black mengantar ibunya pulang. Ibu mengaku bahwa ketika dia melihatnya, dia mengingatkannya pada Jun. Black menawarkan untuk berfoto dengannya, namun Black tidak berhasil menahan air matanya. Black mempelajari rekaman Leo dan Mogang, di mana Leo mengatakan bahwa ayahnya tidak membunuh Jun. Leo benar-benar pulang dari rumah sakit hari itu. Ketika dia melihat ibu Mogang berhenti bersama Jun yang berdarah, dan kemudian tiba-tiba berbalik dan pergi. Leo menganggap itu aneh, tetapi dia terlalu muda untuk benar-benar memikirkannya. Baru kemudian Leo mendengar tentang tabrak lari Jun. Leo menyeringai saat dia menyerahkan dokumen. Mogang diberitahu bahwa donornya terdaftar sebagai memberikan hatinya kepada orang lain. Leo mengatakan bahwa ibu Mogang mencuri hati Jun dan memberikannya kepadanya, yang mengejutkan Mogang. Leo menambahkan bahwa jika Mogang mencoba
untuk mengungkapkan rekaman ayahnya. Dia tidak akan aman, jadi sebaiknya lepaskan saja. Tapi kemudian Leo terengah-engah saat dia mulai overdosis. Mogang melihat sejenak lalu perlahan berjalan pergi, membuang dokumen donor organ ke tempat sampah. Black menonton video tersebut menyadari bahwa Mogang membuang bukti yang akan membuktikan ibunya berbohong tentang donasi organ, dan kemudian membiarkan Leo satu-satunya orang yang mengetahuinya mati. Black bertanya-tanya apakah Mogang sengaja menutupi kematian Jun. Dalam hal ini, siapa yang menembak Jun malam itu 20 tahun yang lalu? Kilasan ingatan membuat Black menyadari bahwa dia melihat anggota Kongres Kim mengemudi melewati malam itu, dan menyadari bahwa anggota Kongres Kim pasti telah menembaknya. Tapi Black mendapat telepon bahwa anggota Kongres Kim dibebaskan karena penyelidikan itu dinyatakan dilakukan secara tidak resmi. Black menelusuri kembali langkah Jun hari itu, meskipun ingatannya masih terfragmentasi. Black memasuki pabrik kaca yang ditinggalkan tempat Jun ditembak. Dia melihat lubang peluru di dinding, dan itu bukan dari senapan berburu. Haram menemukan Black di pabrik kaca. Black terkejut karena dia tahu tentang tempat ini, dan Haram dengan sedih mengatakan, disitulah dia mencoba menembak bayangan kematian ayahnya. Dia mengikuti ayahnya ke sana malam itu, dan melihat ayahnya melalui kaca dengan sosok gelap di sampingnya. Dia melihat pistol yang dijatuhkan oleh wajah luka, dan memutuskan untuk menembak bayangan kematian untuk menyelamatkan ayahnya. Black menyadari bahwa Haram adalah orang yang menembak Jun malam itu, dan dia kesakitan saat dia memegangi kepalanya. 그림자는 죽고 오지마! 오지마!